Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Kasih senyum kanan kiri dong. Kamu luar biasa hari ini. Kasih salamnya senyum dong. Giginya kelihatan gitu. Kamu luar biasa hari ini gitu. Masa kamu luar biasa hari ini? Kasar kali. Semangat dong ya. Anak Tuhan harus semangat. Apapun yang menjadi masalah kita, percayalah Tuhan kita baik. Dan percayalah jalan keluar selalu ada dari Tuhan. Amin. Karena itu, mari yuk hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kita mau ketemu muka dengan muka. Nah, percayalah hadirat Tuhan datang nyata bagi kita semua. Dan apapun masalah kita, percayalah akan ada jalan keluar. Amin. Siap untuk beribadah? Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan hanya sebagai suatu rutinitas biasa, tetapi kami datang mau mencari wajah-Mu. Kami mau bertemu muka dengan muka. Karena kami tahu kekuatan kami datangnya daripada-Mu. Ya Allahku, beracaralah dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya ingin jemaat untuk berdiri, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat.
katakan Allah Roh Kudus. Rindu selalu tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindu Tuhan, kami rindu diam di tempatmu, menyembahmu. Mari angkat suaramu, katakan Dia baik. mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada kata lain Tuhan yang bisa kami bawa ke dalam Tuhan.
selain ucapan syukur, selain pujian dan penyembahan dan berterima kasih. Apapun setiap keadaan kami siang hari ini, kami yakin, kami percaya Kau beserta dengan kami. Kami mau diperbaharui Tuhan, kami mau diubahkan seturut akan Engkau, dan kami mau lebih lagi menyanjung Kau Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Yesus yang baik. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Biar cuma saja yang nyanyikan dengan lembut nyatakan, ku sanjung. Yes Tuhan, kami mau menyanjung Kau di tempat maha tinggi Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, karena hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Ini setiap hati kami Tuhan, mau pujian dan penyembahan hanya kepada-Mu. Ini rasa syukur kami Tuhan pada hari ini kepada-Mu Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu. Nyatakan lebih lagi, beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lagi nyatakan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Engkau kami sembah, Kau ku sembah.
Kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Dan kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Yang siap kita nyatakan. Amin. Shalom. Boleh lebih lagi buat Tuhan semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang menyatakan Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tangannya. Yes. Karena Tuhan kita baik dalam kehidupan kita. Kita mau masuk ke bagian lebih lagi membawa sukacita kita. Menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yes, Tuhan. Anugerah-Mu telah bersama kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyatakan kebaikan-Mu. Berikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Semoga lebih lagi buat Tuhan kita. Yang percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini katakan amin. Jangan Jerry Bethlehem Grand Boris, tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan yuk. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, turunannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, turunannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tidak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo Bethlehem Grand Boris katakan Roh Kudus
Berkati depan belakangmu, berkati kanan kirimu, curahkan berkat untuk umat Tuhan. Sukacita. Yang percaya kita berjalan bersama Tuhan, katakan amin. Come on. Give Allah and grand voice. Come on, clap your hands. Semua angkat dulu tanganmu, tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Katakan selamanya semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo. Kesetiaanmu memegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Kau ada dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjalan dengan Tuhan, tidak akan kita ragu, tidak akan kita takut, karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa dahsyat. Ya bila dalam retoris, jangan lupa tepuk tangan Tuhan katakan. Yesus Kau dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
sukacita di dalam Tuhan, amin. Kita sudah dikuatkan oleh pujian dan penyembahan dan lagu sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saatnya kita untuk menyiapkan setiap hati kita untuk menerima setiap berkat daripada firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dikuatkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Pada hari ini Tuhan, saatnya kami untuk membawa hati kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan setiap sabda firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang ditabur Bapa pada siang hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dapatkan pada siang hari ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus yang baik. Penuhi kami sekarang Tuhan oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Amin. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan, nyatakan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Ya Yesus. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan.
memulihkan kami. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini, maupun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan jamah kami. Kami siap terima mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, jadi sesuai dengan tema Roh Kudus, agen pengubah hidup yang aktif. Roh Kudus, agen pengubah hidup yang aktif. Waduh, ini saya senang dengan kata agen ini ya. Agen. Pak Hari, agen apa? Agen gas 3 kilo. Penyedia. Oh, dia agen pulsa. Ya. Dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, amin. Amin. Yes. Nanti doa 10 hari jangan minta lagi. Tapi doa 10 hari itu seperti ngecas gitu loh Bapak Ibu. Ya, diaktifkan lagi Roh Kudusnya. Mungkin kemarin-kemarin nggak aktif, diaktifkan lagi, ngecas lagi biar baterainya full kayak handphone. Ya, kalau nggak dicas terus bisa dipakai kan? Kalau nggak dicas itu, ada handphone yang seumur hidup nggak usah ngecas gitu, nggak ada, jadi dicas. Ya, nah pada saat ngecas itu di dalam handphone itu sudah ada baterainya atau belum? Sudah, itu kayak gitu, kayak begitu Bapak Ibu. Ya, jadi Roh Kudus yang dalam diri kita ini sudah ada, tinggal aktifkan saja. Nah, salah satu tugas Roh Kudus apa? Salah satu tugas Roh Kudus. Nah, saya gini terus kalau gak ada yang jawab. Yang di rumah ketik apa tugas Roh Kudus? Memberi damai. Memberi damai, menghibur. Itu menghibur. Jadi kalau kamu lagi sedih ya, ingat Roh Kudus. Dihibur. Diingatkan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Ya, menginsafkan. Jadi kalau kita pengen tahu ada Roh Kudus enggak, buktinya gampang aja. Kalau kau melakukan kesalahan, melanggar firman Tuhan, lihat. Bapak-bapak kalau dapat bonus dari kantor gitu ya, bonus uang di luar gaji, dan istri nggak tahu, kemana tuh lari, ke kantong gitu kan, diam aja, diam gitu kan. Tapi kok rasanya bohongin istri ya, itu Roh Kudus yang ngingetin. Bilang apa? Kasih ke istri. Kok istrinya diem aja, amin gitu. Oke, udah dikasih. Jangan banget. Sama istri saya. Enggak lah, aku kasih terus. Ya. Mungkin kau berdialog, berdiskusi dengan Roh Kudus. Tapi ini kan bonus, bukan gaji. Nah, 3 hari kemudian, 3 hari yang lalu dapat bonus. Yang bikin mentah tuh istri ngomong gini, kok baru dikasih sekarang? Kok baru sekarang dikasih? Mentah. Besok kalau enggak ya, kalau dapat lagi ya enggak dikasih. Kok baru sekarang? Jangan bilang gitu. Terima kasih ya Pak. Bapak masih ingat walaupun 3 hari. Masih ingat walaupun 3 hari. Enggak enak. Tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus kita gitu. Kalau udah ngasih itu plong. Kayak ada anak SD kelas 5. Dia bisa lihat di atas kulkas itu ada kertas warna merah gambar Soekarno-Hatta. Ada tulisannya 100 titik kosongnya 3 kali. Apa itu? Tahu aja sih. Diambil. Gak ada orang nih. CCTV juga mati semua. Gitu kan.
masukkan. Dia berdoa, Tuhan ini salah, Tuhan aku ngambil kan ngomong-ngomong, Tuhan ini salah Tuhan. Tapi biar nggak terlalu salah banget, aku kasih perpuluhan 10.000. Tapi Roh Kudus ngingetin loh, gak boleh begitu. Karena ketika engkau berbuat dosa, engkau minta ampun di hadapan Tuhan, dosamu diampuni. Diampuni. Tapi akibat dosa itu tetap kau nikmati selama di dunia. Coba anak yang ambil tadi, mamanya nanya, "Nak, ya mama, tahu nggak yang mama simpen di atas kulkas?" Bagaimana? Malah belum tentu nanya 100.000. Tahu nak? Apa ya Maya? Itu yang kemarin mama taruh di atas kulkas. Apa sih mah? Itu konde. Plong. Betul? Plong tuh hari itu. Besok nanti. Nah, mama berapa hari lalu nyimpen sesuatu di atas kulkas. Sampai kapan dia nggak deg-degan ketika mamanya nanya sesuatu di atas kulkas? Sampai kapan? Sampai ngaku, bukan sampai Tuhan datang ke mama. Tuhan datang. Apa ngaku? Ma, maaf ya, Ma. Tiap kali mama nanya di atas kulkas, saya deg-degan terus nih, Ma. Berapa hari yang lalu saya ambil 100.000, Ma. Mama sudah tahu. Enak gak ditanya begitu? Ya Ma, deg-degan terus. Tinggal 90 ya Ma. 10 perpuluhan. Tapi tak deg-degan Ma. Udah dikasih, udah oke. Maaf ya Ma. Maaf, Mama maafkan. Tapi harus ada pelajaran buat kamu. Pelajarannya apa Mama? Mama gak kasih uang jajan. Berapa lama Mama? Sampai Tuhan datang. Udah ngaku. Besoknya Mama nanya di atas kulkas, deg-degan ya? Nah, tahu yang Mama simpan di atas kulkas? Kalau dia masih deg-degan, panggil, "Nak, ke dokter yuk." Roh Kudus ngingetin. Dia akan pengubah hidup yang aktif. Dia nggak tinggal diam dan Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Jangan bandel, jangan bandel. Roh Kudus ngingetin, ayo. Dan perubahan yang signifikan. Waduh, perubahan yang benar-benar kelihatan nyata itu. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya. Ya, yang di rumah. Jangan sambil makan, ya. Ikut ibadah. Ditutup pintunya, tutup pintu, ditulisin sedang ibadah sesi 3. Ya, supaya tukang paket nggak ganggu kamu. Lagi ibadah, paket, nah gitu. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. 14 dulu, baru 16. 14. Ya, 14. Oke, Kisah 2 ayat yang ke-14. Oke, boleh diganti 14. Nah, nanti baru 15, baru 16. Ya, nggak mungkin kita baca 16, 15, 14. Oke, sudah? Mana dia? Udah diganti? Di monitor saya belum? Oke, Kisah 2 ayat 14. Seperti tadi pagi, sesi pertama tadi. Oke, maka bangkitlah Petrus dan ke-11 rasul itu dan bersuara nyaring. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Maka, sama-sama bangkitlah, 2, 3. Lagi, 2, bangkitlah aja. Maka, 2, 3, maka. Ini kata awal, Bapak Ibu. Bagaimana kau merespon Roh Kudus? Kau harus bangkit. Petrus bangkit. Ini peristiwa setelah mereka doa 10 hari. Tuhan lawat mereka,
Petrus bangkit dan berdiri dengan ke-11 rasul dan ngomong lantang, Bapak Ibu. Padahal masih ingat Petrus sebelum Yesus disalib. Pada saat Yesus ditangkap, apa yang Petrus lakukan? Hah? Apa yang Petrus lakukan? Menyangkal, Pak. Menyangkal. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu ayam berkokok berapa kali? Sekali. Tadi ngomong 3, kok beda-beda Alkitabnya? Terserah ayamnya. Orang mulut-mulut ayam kok kita yang ngatur. Jadi Yesus ngomong sama murid-muridnya. Murid-muridku, ya guru. Suatu saat ya, semua imanmu akan terguncang. Semua imanmu akan terguncang. Kalau Yesus ngomong gini, tinggal bilang, terus gimana dong solusinya gitu. Semua imanmu akan terguncang. Petrus, maaf guru, mungkin yang lain boleh ya. Yang lain boleh karena mereka kan masih imannya di bawah standar ya. Mungkin dia goncang ya. Petrus kan paling sombong. Mungkin mereka boleh ya. Tapi Petrus sekali-kali tidak akan. Yesus pandang Petrus. Petrus pandang Yesus. Pandang-pandangnya. Yesus bilang, Petrus maksudnya. Pet. Sombong ya. Ngeri orang yang sombong. Tuhan benci dengan orang-orang yang congkak, dengan orang-orang yang sombong. Tuhan benci. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Pet. Bahkan hari ini, malam ini, sebelum ayam berkokok. Tuh, itu doang, gak ada 3 kalinya. Sebelum ayam berkokok, gak ada 3 kalinya. Siapa yang namain 3 kali? Guru-guru sekolah minggu. Tapi jangan kau salahkan guru-gurumu, karena dia dapat dari guru-gurunya. Mari kita putuskan rantai itu, oke? Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Mungkin Petrus bilang, lihat aja nanti. Sombong. Kalau kau diingatkan oleh Tuhan ya, diingatkan oleh Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, jangan bilang, lihat aja nanti. Tinggal yang amin aja udah. Bener kan? Tangkap Yesus. Dia lagi menghangatkan tubuhnya. Karena pagi-pagi itu, di depan rumah Imam Kayafas, ya, masih ingat ya? Ibu-ibu bilang, muridnya ini, gitu. Ini muridnya nih, dari cara dadanannya ini bukan orang Yerusalem. Bukan orang Yerusalem. Berapa hari kemarin ini, saya pakai celana trending gitu, yang gombor. Menggombor anak-anak muda sekarang itu gombor. Jadi jangan ambil aja model, bapaknya juga. Ini anak saya ini ambil ya. Dia lagi persiapkan untuk pertandingan Persija lawan Persib nanti sore yang diusir kita ke Samarinda. Dia siapin untuk nonton barengnya ya. Dia asisten manajer untuk usia 20 Persija. Kalau mau nanya Persija nanti sama dia ya. Nanti jangan. Saya pakai tanda gombor gitu kan ke kantor. Orang kantor nanya, emangnya Pak Ari orang Jaksel? Gitu. Emang kenapa? Ini dandanan Jaksel. Saya Depsel. Apa? Depok Selatan. Ini orang dari dandanannya, kamu bukan orang Yerusalem. Kamu orang Galilea. Ngapain pagi-pagi ke sini? Yesus itu lebih terkenal di Galilea, bukan di Yerusalem. Karena Yesus masuk Yerusalem setahun 2 kali. Ikut ibadah. Salah satu ibadahnya adalah perayaan Paskah. Loh, kok Paskah, Pastor? Kan Yesus belum disalib. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Harus hadir. Tadi sesi kedua saya khotbah tentang Simon Kirene. Datang dari Libya. Jalan 5 minggu. Sampai ke Yerusalem. Karena jaraknya 1.400 km. Ya, ikut Paskah. Dan Paskah di Israel ada 2, Paskah kecil, Paskah besar. Ya, waktu itu Yesus mau dirayakan di Paskah besar, Paskah pertama.
Ya, tapi orang-orang Yahudi bilang, jangan ganggu ibadah kami, perayaan kami. Kami nggak mau ibadah kami, perayaan kami dikotori dengan penyaliban orang dari Nazaret itu. Terus kapan kita salib Yesus? Pas saya kecil, Pesta kedua, seminggu setelah Pesta pertama. Yesus nggak terkenal di Yerusalem, Yesus terkenal di Galilea, di orang-orang Galilea, Danau Nazaret, ya Genesaret. Yesus terkenal di sana. Makanya pada saat Yesus mau disalibkan, biar nggak salah tangkap, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi minta pertolongan pada muridnya supaya nggak salah tangkap. Dan mereka minta tolong kepada siapa? Untuk nangkap Yesus? Yudas. Sebutnya lengkap. Yudas dia paling pintar ini. Yudas ini. Pemikirannya paling maju di antara murid-murid yang lain. Karena Kariot waktu itu, Iskariot itu artinya Yudas berasal dari kota Kariot. Yudas Iskariot. Yudas berasal dari Kariot. Kalau saya tinggal di Depok, Hari is Depok. Nah, gitu. Hari tinggal di Depok. Ya, banyak orang nggak mau pakai nama baptisan Yudas karena dia pikir pengkhianat. Yudas itu artinya bagus, pekerja keras, pembawa sabit, pembawa pisau. Dan orang-orang sana pembawa sabit itu pekerja keras. Itu nama Yudas. Banyak orang nggak mau dikasih nama baptisan Yudas. Ya, saat saya baptis orang di Sungai Yordan, ya, kalau saya baptis itu saya tenggelamkan gini Bapak Ibu, bukan telentang begitu, tenggelam. Saya dorong masuk ke air, gitu. Dulu pernah telentang gitu, pas ngelawan arus air gitu. Jadi pas telentang gitu, jubahnya ikut hanyut gitu. Karena kan gede banget itu jubahnya, gitu. Ukuran orang-orang luar negeri kan, set, ke bawah. Untuk pakai dalaman tuh laki-laki. Saya ambil. Saya tenggelamin dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Tenggelam. Nah, gitu. Kalau dia dosanya dikit cepat angkat. Kalau dosanya banyak lama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Blok. Cukup Pak Pendeta, masih lama. Terus diangkat. Oh, puji Tuhan, udah keluar dari air. Pak Pendeta, nama baptisan saya siapa? Nantilah, silakan di baju ya. Nanti ya, yang unik ya Pak Pendeta. Terus sekarang aja Pak Pendeta. Mau sekarang, mau Yudas. Mau. Kok nggak mau? Kenapa? Pengkhianat. Yudas itu bagus. Asal jangan pakai Iskariot. Yudas, banyak tuh petinju. Lalu juga jangan Yudas pakai nama Yesus juga ada petinju. Pernah lihat petinju pakai nama Yesus? Yesus. Wah, puji Tuhan, kalah melulu. Habis pakai nama Yesus, pakai tinju. Ya, Yesus dicap, Yesus diaperkat. Ya, KO. Saya bilang biarin aja. Yudas, ya. Nanti pengkhianat, itu bagus. Ya udah kalau nggak mau Yudas, siapa Pak Pendeta? Kisah Para Rasul. Senang dia jalan. Habis mandi nyanyi. Siapa nama lu? Kisah Para Rasul dong. Gak ada yang punya. Kok Kisah Para Rasul? Panggilannya apa? Kis. Aduh. Jadi lihat itu, sampai dia harus minta tolong pada Yudas. Saking gak terkenalnya. Pengkhianat Yudas. Petrus, ini muridnya ini. Ibu maaf ya Bu ya, jangan nuduh orang sembarang. Tapi sambil ngeloyor. Harusnya kalau dia benar dia kan tenang. Ibu salah. Ibu lihat dari mana saya muridnya. Gitu. Mas, Ibu salah, saya bukan muridnya Bu. Ibu salah, tapi sambil pindah tempat. Nah, bapak-bapak, kalau dari logatnya sih kamu bukan orang Yerusalem. Orang Yerusalem kayak lu gua. Kamu aku saya. Bukan. Kamu bukan orang Yerusalem. Kamu pasti muridnya orang itu. Wah, nuduh nih bapak ini. Pindah tempat. Sejam kemudian, ibu-ibu tadi bilang, saya yakin kamu muridnya. Dia berdiri. Aku bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dia tunjuk Yesus. Lalu kukuruyuk. Nah, berapa kali?
Terserah ayam. Petrus sebelum Yesus disalibkan. Tapi lihat, Roh Kudus bekerja aktif. Setelah Yesus disalibkan, bangkit, terangkat ke surga. Mereka diperintahkan untuk berdoa 10 hari di loteng Yerusalem. Nantikanlah dia, sebab dia akan datang dengan cara yang sama seperti kau melihatnya terangkat ke surga. 10 hari dilawat oleh Tuhan. Petrus ngomong ke mereka, hai kamu orang Yahudi. Awal dari pemulihan itu kata bangkitlah ini. Jadi kalau Kristenmu tidur hari-hari ini, ngomong bangkit. Bangkitlah. Bangkitlah. Petrus berdiri. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu ayat 15, dengar apa perkataannya. Ayat 15. Ya. Ayat 15. Oke. Orang-orang ini, karena mereka kan menyangka ya, orang-orang Yerusalem menyangka mereka ini mabok karena bahasa roh tadi loh. Karena lawatan Roh Kudus mereka berbahasa glosolalia, ya, berbahasa lidah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Nuduh orang sembarangan aja. Kamu tahu ini bukan mabuk. Kenapa? Karena hari baru pukul 9. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi kalau minum bir, minum wine, minum anggur itu jam 12 siang baru minum. Mabuknya sore. Ini jam 9 berarti kapan minumnya? Biasanya siang mereka minum, mabuknya sore. Kalau di Indonesia, minumnya dini hari, mabuknya pagi. Boyongan gitu. Mabuk apa? Baygon. Walaupun di baygon ada tulisan halal, tapi nggak boleh diminum. Tak boleh. Jam 9 kapan minum? Nuduh sembarangan aja. Petrus yang tadinya nggak berani ngapul. Ayat 16 baru lihat ayat 16. Keren banget ini 16 ini. Ya, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kamu nggak ingat? Hah? Ini nubuatan kitab Yoel. Tuh. Berarti murid Yesus belajar Taurat. Jangan dibilang murid Yesus nggak sekolah. Dia sekolah tapi nggak sampai madras. Madras itu tingkatan tertinggi untuk sekolah Yahudi. Madras. Maka sekarang muncul ada sekolah madrasah. Dari kata madras. Tingkatan tertinggi. Orang Yahudi kalau nggak nyampe ke madras, dibilangnya nggak sekolah. Karena masih ada di bawahnya lagi, 2 tingkat di bawahnya. 2 tingkat di bawahnya. Ya. Jadi Yesus sampai madras dan lulus. Makanya ketika Yesus panggil Petrus dan murid yang lain, hei, kamu jadi muridku? Mau mereka. Kan udah tahu, ini senior kita waktu di sekolahan ini. Dia udah sampai madras. Dia udah tingkatan tertinggi gitu loh. Dan Yesus sekolah dari umur 12 tahun, sekolah terus sampai akhir madras umur 30. Dari 12, Yesus nggak kelihatan lagi di Alkitab. Nggak ada ditulis apa yang dilakukan Yesus. Hilang, ngapain? Yesus masuk ke asrama pendidikan. Jadi nggak boleh keluar. Ada orang Kristen ditanya, kemana Yesus umur 12 tahun habis diserahkan itu kok hilang? Tiba-tiba muncul umur 30 tahun melayani Tuhan. Kemana nih hilang? Dan orang Kristen yang sok tahu bilang, oh Yesus pergi ke India. Ngapain? Bikin roti canai. Yesus sekolah. Dan murid-muridnya ini kenal Yesus waktu itu. Makanya dibilang, kan mereka bukan orang terpelajar karena sekolahnya nggak tinggi. Sehingga disebut nggak sekolah. Gitu loh. Ya, ini Petrus ini. Ingat yang difirmankan lewat perantaraan Nabi Yoel. Dengar nggak kamu? Lihat nih, 17. Ya, perubahannya keren loh. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Keren loh Petrus. Jadi agen perubahan yang aktif itu mengubah secara signifikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi berubah. Dari yang gak berani cerita tentang Yesus, jadi berani menyatakan kemuliaannya. Itu yang dimau oleh Roh Kudus. Perubahan yang dimaksud bukan miskin jadi kaya. Kalau kau berdoa ya, Tuhan, aku miskin nih, pengen jadi kaya. Engkau stres. Karena Tuhan gak mau melakukan itu. Itu bonus, itu bonus. Kalau engkau kaya itu bonus. Tuhan mau ubah hidupmu. Tuhan mau ubah sikapmu. Dari orang pengecut, gak berani cerita tentang Yesus, jadi berani. Terus kemudian karena kamu berani dan taat, upahnya ngikutin. Upahnya ngikutin tadi, berkat-berkat tadi. Oh, kayak gitu ya. Petrus ini begini. Sampai akhir hidup Petrus, dia gitu-gitu aja kok pelayanan. Semakin dasar, maksud saya, hidupnya begitu. Bahkan Paulus jual tenda untuk pelayanan. Aku nggak mau mengharapkan uang dari orang-orang gua layani, kata Petrus. Makanya aku jual tenda untuk menghidupi sehari-hari. Karena dia tahu yang diubah hati. Maka Petrus setelah terima lawatan ini, ngomong dia. Akhirnya Petrus dikasih karunia kesembuhan. Masih ingat waktu Petrus jalan sore? JJS, jalan-jalan sore. Jalan-jalannya kualitas, kemana? Ke bait suci, ke rumah Tuhan. Menjelang sembahyang sore, Petrus dan Yohanes jalan melewati gerbang indah. Di depan gerbang indah ada seorang yang, Bu, kasihan Bu, Pak. Yohanes nyari-nyari uang di jubahnya. Mana tadi ya sisa kembalian uang air mineral tadi ya. Ya ampun, oh ini dia. Petrus lihat, Nes, mau ngapain? Sebentar, Pak, sebentar. Pak Petrus, mau ngasih ini? Nggak usah, kata Petrus. Sampai pengemisnya tersinggung. Biarin Om, orang mau ngasih, ya ampun. Pelit banget sih. Petrus deketin. Emas perak tidak ada padaku. Enggak minta emas perak Om, recehan. Emas perak tidak ada padaku. Tapi yang kupunya kuberikan. Nah itu punya. Yang kupunya kuberikan. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan. Jalan. Petrus ini. Petrus gak ragu menyatakan kemuliaannya. Petrus gak bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret. Ayo latihan jalan, latihan jalan. Siapa tahu bisa. Latihan. Latihan. Merangkak. Ya boleh gak apa-apa. Merangkak, merangkak. Ayo. Jalan. Wah, ini Petrus, Bapak Ibu. Dalam diri kita ada roh yang kayak gitu. Bunyi tokek ketakutan. Tokek. Oh, Bu, tokeknya pada ngetawain Bapak Ibu itu. Binatang apa yang selalu memberi pengharapan palsu? Cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam berharap. Ketemu tokek, ketakutan. Siapa yang pernah ngusir setan? Yang pernah ngusir setan, doa ngusir setan? Belum ada. Siapa yang sering diusir setan? Ini orang Kristen diusir setan mulu. Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar. Petrus, perubahannya. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Roh Kudus, agen pengubah hidup yang aktif itu begitu, Bapak Ibu. Dari nggak berani cerita tentang Yesus, jadi menyatakan kemuliaan Kristus. Padahal kalau kita lihat Petrus, kemarin itu boro-boro berani mengakui. Dibilang muridnya aja, mati ini, dibunuh nih saya ini, disalibkan juga nih. Nyatakan.
Ayat 18. Dengerin 18. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Harus terjadi di gereja sekarang kayak gini, bernubuat. Kalau Bapak Ibu ada orang bernubuat, dengar aja udah. Tapi dia lu buat-buat, jangan menghakimi Bapak Ibu. Dengar aja. Kalau dia bohong, biar dia urusannya sama Tuhan. Hah? Dengar aja. Dengar. Ada orang berbahasa roh ya, saya dengar dia. Orang menghakimi. Hah? Bahasa rohnya ikut-ikutan untuk main-main. Saya diam aja. Saya dapat berkah. Kalau dia main-main, urusannya dia sama Tuhan. Tugas kita bukan untuk menghakimi. Dengar baik. Bukan untuk menghakimi. Biar. Dan bahasa rohnya dia main. Kita pun nggak tahu yang main-main kayak apa, yang serius kayak apa. Diem aja. Dan orang yang nggak bisa berbahasa roh jangan minder. Aku nggak ada Roh Kudus nih, karena aku nggak bisa bahasa roh. Itu karunia, Bapak Ibu. Karunia. Mungkin engkau nggak bisa berbahasa roh, tapi engkau bisa bahasa kasih. Amin. Engkau bisa bahasa manusia. Mungkin engkau tidak bisa berbahasa lidah, tapi engkau punya karunia iman. Engkau punya karunia mengajar. Engkau punya karunia mengadakan mujizat. Dan engkau punya karunia menafsirkan bahasa roh. Ada apa nak? Ada apa sayang? Ada yang pingsan. Oke. Terlalu keras kah saya ngomong? Oke, diangkat dulu boleh ya? Iya. Diangkat dulu. Pelayan Tuhan. Fokus kamera ke saya terus ya. Kamera ke saya. Ya, boleh. Penata-layan yang wanita ya. Oke. Diangkat boleh. Ya. Oke. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia. Pulihkan dia Tuhan. Oke. Kalau bisa diangkat boleh. Kalau enggak biar di situ. Oke. Kuat? Sip. Yang lain lihat saya sekarang. Ayo semua lihat saya. Ya. Udah pulih dia. Lihat ke saya. Jadi ini yang dimulai pemulihan Bapak Ibu. Pemulihan. Jangan kau berharap begini. Tuhan aku ikut Tuhan kok tambah sengsara. Dengar baik. Yang Tuhan mau ubahkan adalah hatimu dan motivasimu dalam mengiring Tuhan. Tadi pagi sesi pertama saya bilang, engkau pasti kecewa kalau engkau ibadah lalu engkau mengharapkan miskin jadi kaya. Karena itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan adalah memulihkan engkau. Kalau engkau kaya, itu bonus dari Tuhan. Itu bonus dari Bapa. Petrus alami ini. Dan ketika dia maksimalkan Roh Kudus, maka sungguh-sungguh rencana yang Tuhan berikan atas Petrus terjadi. Di atas batu karang ini, aku mendirikan rumahku. Petrus, Bapak gereja mula-mula, penginjil yang menghasilkan banyak buah. Khotbah, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Dan ini dilakukan oleh Roh Kudus lewat Petrus. Petrus punya 3 karunia. Ya, ada berapa karunia? Ada berapa karunia Roh Kudus? Ada berapa? Ayo. Menggandengkan cipta selesai. Ada berapa karunia Roh Kudus? 9. Ya. Buah-buah roh ada berapa? 9. Ada 9. Ya. Kalau kau menyebutkan 9 buah-buah di dunia secara cepat, coba apa? Rujak ya, betul. Rujak. Mau pedes gak Pak? Pedes karetnya 2. Sorry. Angkut. Jadi dengar baik. Hari ini pemulihannya begitu Bapak Ibu ya. Dari gak berani cerita tentang Yesus,
jadi berani cerita tentang Yesus. Dari gak berani mengakui sebagai murid Yesus, menyatakan kemuliaannya. Dan Petrus yang paling sengsara di antara murid-murid yang lain. Ya, baca tuh. 12 murid plus 1 rasul. Buku ini luar biasa. Cerita tentang apa? Tentang akhir hidup murid-murid Yesus. Dan yang paling sengsara, Petrus. Ya, murid yang lain ada yang dihukum sulak. Hukum sulak itu besi dipanaskan sampai membara warna merah. Lalu ditusuk dari pipi bawah sampai keluar ke mulut. Ini pipi bawah tuh sini ya. Ada yang ditarik kuda keliling kota. Tarik keliling kota. Tapi tidak pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Itu lagu. Keliling, ada yang dicincang. Yang enak Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Buang. Sampai dia menulis kitab Wahyu itu. Tapi Petrus berkata, kalau nanti aku dihukum, biar aku dihukum salib. Terus salibnya dibalik. Kenapa? Karena aku telah melihat Dia yang mati buat saya. Sengsara banget. Aku mau lebih sengsara lagi. Salib dibalik itu darah ngumpul semua di kepala. Dan itu menurut ahli ilmu yang ngaji, yang mempelajari orang meninggal dengan cara yang paling menderita. Ini Petrus yang paling menderita. Salib dibalik. Kenapa Petrus mau melakukan hal itu? Karena dia bilang gini, Yesus yang aku kenal adalah Yesus yang mau mati secara menderita buat aku. Aku lebih lagi untuk memberi teladan kepada orang banyak. Jangan sia-siakan korban Kristus. Roh Kudus ada dalam dirimu. Maksimalkan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Sekiarlah nalawal. Sekiarlah nalawal. Jangan bilang gak ada Roh Kudus dalam dirimu. Ada. Ada. Tapi kadang-kadang kamu bandel diingetin sama Roh Kudus. Kok gak pernah aku diingetin? Nah, ketika kamu berbuat salah, tiba-tiba dek. Roh Kudus ngingetin kita. Tapi engkau pura-pura gak tahu. Akhirnya Roh Kudus biarkan. Dan itu jadi kebiasaan. Engkau melakukan kesalahan, kok gak deg-degan lagi ya? Karena Roh Kudus berulang-ulang mengingatkan. Dan engkau bandel. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan kesekian kalinya, engkau gak peka. Karena engkau gak mau diingatkan. Bukan Roh Kudus gak mau ngingetin terus, engkau gak peka. Petrus memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Karena Petrus sadar Roh Kudus akan mengubah hidup yang aktif. Hari ini kalau kau mau diubahkan, bilang ke Tuhan lewat doamu sekarang, aku mau boleh Bapa. Dari gak berani menyampaikan kebenaran, menjadi berani tampil paling depan sebagai orang-orang yang menyatakan kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Koralana lawala sikaralana lawala. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi semua. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah
angkat tanganmu. Urapilah. Urapilah kami dengan Dia. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Lawat kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami rindu. Yes, amin. Melihat kuasa dalam nama Yesus dicurahkan di sekarang jemaat saja, jemaat yang angkat tangan, tetap angkat tanganmu, jemaat. Dalam nama Yesus Bapa, dari tempat ini hamba berdoa untuk mereka, baik yang di atas, yang di bawah, yang di rumah, jamaah dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Belum telat. Kau berkata, pulihkan aku Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Ketika kau berdoa, pulihkan aku, lihat lawatan Allah yang besar lagi, jemaat lagi. Yang angkat tangan tetap angkat tangan dalam nama Yesus. Gak apa-apa air mata itu mengalir, gak apa-apa. Dalam nama Yesus Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, lawat kami. Nala mengasihkan, nala warala. Yesus, pulihkan terjadi. Kau bisa memaksimalkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Semua naikkan pujian ini. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus.
Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Biar Roh Kudus yang ada dalam hidup kami terus bergerak. Melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau pilih kami menjadi agen-agen-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat Bapa. Kami boleh terus bergerak maju Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Boleh melawat kami Bapa. Kami yang lemah, kami boleh bangkit. Kami yang putus asa, kami yang kecewa. Kami mau beranjak pergi meninggalkan itu semua, bangkit bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami yang lemah Engkau mampukan ya Bapa. Kami yang putus asa Tuhan, Engkau yang menghiburkan ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terbukakan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami Tuhan. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami kepada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur, berbuah lebat, dan buahnya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari. Setiap kita yang diberkati boleh katakan amin. Terima kasih hambanya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang melayani, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan bisa mengangkat tangan agar bisa kami layani? Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan. Tuhan ini bukan suatu yang rutinitas buat kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir ya Tuhan untuk mengubah, menyentuh hati kami semua ya Tuhan. Ya Roh Kudus hadir, bertinggal terus di dalam hati kami ya Tuhan. Agar kami bisa terus mengucap syukur ya Tuhan. Apapun situasi keadaan hidup kami ya Tuhan, kami tetap mau berkata Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk sepanjang minggu penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Untuk berkat pekerjaan. Untuk berkat studi. Untuk berkat semua yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kalau tiba hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kami Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kayaknya Kau menyucikan persembahan kami ini ya Tuhan. Agar persembahan kami bisa berkenan ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangannya memberi ya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati studinya, pelayanannya, apapun ya Tuhan yang Tuhan perkenankan kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, dan ajar kami juga untuk memberi yang terbaik. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, apabila ada di antara kami Tuhan yang belum bisa memberi, biar berkat-Mu turun lebih ya Tuhan, agar kami bisa memberi di kemudian hari ya Tuhan. Berkati pelayanan kami juga ya Tuhan, agar semakin hari kami mau turut akan Tuhan. Dalam satu nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
ya Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Tiba saatnya kita mau sama-sama saksikan GBI Bethlehem Flash News sepekan. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Hari ini 17 Mei 2026, ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Nathanael Ribut pribadi. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Roy dan Ruth Setiabat. Ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 akan diadakan 2 kali ibadah pukul 9 pagi dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and worship seluruh ibadah akan dilayani oleh worship leader Else Gunadi dan Tari. Dan ibadah pencurahan Roh Kudus akan dimulai pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sampai hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 7 malam, kecuali hari Sabtu pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Sebelum jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari hadiri seminar keluarga yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore di gereja. Kalian dapat menghubungi Saudari Irma. Seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami informasikan akan dibuka kelas pembinaan hidup baru atau Saya Murid Kristus yang akan dimulai pada tanggal 7 Juni 2026 setiap minggu pukul 1 siang. Bagi yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Irma. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertemu bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persekutuan di Bethlehem Benpolis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pemberian gedung gereja.
atas berpulangnya Ibu Jobiwa, mama dari Ibu Vera, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Demikianlah Info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, pengumuman yang terakhir, saudara bukanlah orang asing di tempat ini tetapi sahabat baru. Adakah yang baru pertama kali ibadah di GBI Bethlehem Grand Forest? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Jangan malu-malu. Tidak ada? Aduh, kalau tidak ada, colek kanan kiri bilang, minggu depan bawa jiwa dong. Amin. Ya, saya undang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta James Tony Aritonang untuk ke depan. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, kasih yang terbaik. Baik, atas nama jemaat ucapkan terima kasih Pak Pendeta Ari. Terima kasih juga Ibu Pendeta, anaknya Pak Pendeta. Ya, Mas Abel ini olahragawan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Ada beberapa pengumuman tambahan dari saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih buat donasi pembelian gedung ya. Yang minggu ini luar biasa Tuhan bekerja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 16 kita ada seminar keluarga. 16 Juni. Siapa keluarga di sini? Siapa yang udah berkeluarga? Tolong daftar ya. Penting itu saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu misalkan nggak bisa bersama suami istri, nggak apa-apa. Ini bukan ibadah pasutri. Kita seminar keluarga. Anak-anak juga boleh ikut ya. Anak-anak boleh ikut saudara-saudara supaya dia tahu bagaimana menjalankan firman gitu ya. Bagaimana anak-anak menghormati orang tuanya ya. Tolong nanti supaya kita itu. Dan jangan lupa nanti hari Kamis ibadah kenaikan jam 9 dan jam 11. Jam 7 nggak ada, jam 5 sore nggak ada ya. Itu saja pengumuman tambahan dari saya. Nanti pulang tempatnya keluar sudah pasti mendaftar saudara-saudara. Oke? Tuhan. Itu daftaran untuk apa biayanya? Untuk biaya makan siang. Uang 25 juta biaya retret aja masih dikomplain bayar 20.000 ya. Dana bantuan ya. Buat makan siang, buat snack kita siapin snack semua ya. Bapak Ibu Saudara, itu saja. Tuhan memberkati. Ya, kita makin beri bersama-sama ya satu pujian pengagungan bagi Tuhan. Kita tutup ibadah yang baik, yang manis ini dengan puji. Oh, Tuhan. Tuhan atas ibadah kami siang ini. Semua orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati mereka. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Umat-umat-Mu yang hadir siang ini diberkati Tuhan.
Dalam berbagai pergumulan kehidupan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan, yang kekurangan Tuhan berkati, bahkan sampai kami mengalami kelimpahan. Orang-orang kerja diberkati Tuhan pekerjaan, orang-orang dagang usaha bisnis diberkati Tuhan. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, jadikan dia sumber berkat kehidupan. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan belum dijawab Tuhan, jawablah siang ini supaya tidak menjadi lemah imannya. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin diberkati, Indonesia makin hari makin mengalami kemajuan. Berkati semua pejabat, semua menteri, presiden dan wakil presiden. Lewat mereka bangsa kami bisa dipulihkan. Pada akhirnya semua kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ambil alih semuanya. Saudara-saudara, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti hari Kamis. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.